Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali kita bertemu pada inisiasi keempat mengenai materi menyeimbangkan permintaan dan penawaran pada jasa. Ada hal-hal yang batasi pada permintaan jasa, yaitu yang pertama adalah waktu. Contoh misalnya ketika kita akan memberikan jasa pada pelayanan misalnya seperti memotong rambut, kemudian perawatan tubuh, nah itu akan memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua adalah karyawan. Nah, sumber daya pada jasa ini biasanya tidak terlalu besar. Contohnya misalnya di klinik gigi. Tidak semua karyawan pasti bisa memeriksa gigi dan menunjukkan gigi. Kemudian peralatan, misalnya pada peralatan dalam penawaran jasa penerbangan, nah itu memerlukan peralatan yang sangat mahal seperti pesawat terbang dan sebagainya. Kemudian ada juga fasilitas yang mendukung dari penawaran jasa yang memang harus ada. Misalnya kalau kita menawarkan peralatan yang berhubungan dengan misalnya restoran atau hotel, yang mana memerlukan fasilitas yang benar-benar sangat mahal. Nah, bagaimana strategi kita agar hal-hal tersebut dapat kita minimalkan? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya pertama kita buat dalam bentuk antrian. Apabila permintaan jasa itu kapasitasnya besar. Misalnya kalau di salon, bagaimana kalau kita buat dalam bentuk antrian. Artinya satu-satu kita tentukan. Yang kedua adalah melakukan reservasi terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu kita akan mengetahui siapa permintaan jasa yang lebih dahulu memohon kepada kita. Kemudian bisa juga kita bentuk dalam berbagi. Misalnya kalau kita menyediakan layanan angkutan taksi, nah kita bisa melakukan dalam bentuk berbagi dengan para permintaan jasa. Kemudian bisa juga kita untuk memperpanjang waktu. Contohnya misalnya di universitas, nah, kita bisa bikin misalnya ada kelas malam dan sebagainya yang digunakan karyawan. Ada lagi hal-hal yang misalnya melakukan layanan mandiri sehingga si konsumen atau permintaan jasa itu dia dapat melakukan layanan sendiri atau mandiri yang akhirnya membuat waktu juga akan lebih jadi efisien. Atau kemudian kita lakukan menyewa fasilitas apabila misalnya fasilitas kita berkurang. Artinya kita bisa menyewa fasilitas yang sesuai dengan keadaan daripada jasa kita. Dan yang terakhir kita juga bisa misalnya mengambil karyawan paruh waktu yang memang sudah kita latih agar jasa yang kita berikan itu dapat terbaik untuk konsumen kita. Nah, hal-hal itulah yang harus diperhatikan di dalam hal untuk membatasi bagaimana permintaan yang kapasitasnya sangat besar. Terima kasih atas perhatian kalian. Saudara tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa ada diskusi yang harus saudara jawab. Dan silakan saudara jawab dengan menggunakan kata-kata sendiri. Saya selalu menekankan jangan plagiat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.